آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita telah masuk pada bab yang ke-69 dari Kitabul Wudu. Bab idza ulqiya ala dhahril musalli qadaran aw jayfah lam tabsud alaihi salatuh. Bab apabila diletakkan pada punggung orang yang sholat suatu kotoran atau bangkai, maka tidak rusak sholatnya, tidak batal sholatnya. Telah kita sebutkan ucapan para a'immah dalam masalah ini, ya, ucapan Ibnu Umar dan juga Sa'id Ibn al-Musayyab dan juga Asy-Sya'bi, ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang ke-240. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdan, menyampaikan kepada kami Abdan. Siapa Abdan? Abdan adalah Abdullah bin Utsman, ya. Dijuluki, digelari dengan Abdan, Abdullah bin Utsman. Qala akhbarani abi, ya. Kata Abdan, mengkhabarkan kepadaku abi, bapakku yaitu Utsman. An Syu'bah an Abi Ishaq, dari Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadis, Abu Bustam. An Abi Ishaq an Amr bin Maimun, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun. An Abdullah, dari Abdullah, yakni Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Abdullah di sini yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, qala, Abdul mengatakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Qala ini tahwilus sanad, ya, perpindahan sanad. Wa hadatsani Ahmad ibnu Utsman, ya, menyampaikan hadis kepada kami Ahmad bin Utsman. Qala hadatsana Suraih ibnu Maslamah, qala hadatsana Ibrahim ibnu Yusuf an Abi, dari bapaknya Yusuf, an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, yang jalan yang lain. Qala haddatsani Amr bin Maimun anna Abdullah ibn Mas'ud, disebutkan. Yang dimaksud dengan Abdullah di sini adalah siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, telah kita sebutkan biografi ringkas tentang Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, beliau di antara sahabat yang terkenal juga dengan bacaan Al-Qur'annya. Ya. Sampai Rasulullah SAW pun berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra alayya al-Qur'an." Bacakan Al-Qur'an kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u alayka wa alayka unzil." Apakah aku membacakan Al-Qur'an kepadamu padahal Al-Qur'an diturunkan kepadamu? Rasul mengatakan, inni uridu an asma'a min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari selainku. Ya. Kemudian akhirnya Abdullah ibn Mas'ud membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sampai pada
firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimana nanti kami datangkan seorang saksi bagi setiap umat, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Ya. Ketika mendengar ayat ini, Rasul mengatakan cukup. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melirik, ternyata Rasulullah sedang menangis. Nah, mentafakuri, mentadaburi makna dari ayat yang dibacakan tadi. Nah, dan juga Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang terkenal dengan kurusnya. Ya. Sampai pada suatu waktu beliau naik suatu pohon arok, terlihat ya tipisnya, kurusnya betis beliau. Ya. Sampai ditertawakanlah sebagian orang ketika itu. Nah, dan Rasulullah mengatakan sungguh kedua betis Abdullah ibnu Mas'ud ini di akhirat nanti timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, lihat walaupun tipis tapi kakinya digunakan untuk melangkahkannya pada perkara yang baik. Ya, thalabul ilmi, pergi ke masjid, pergi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga walaupun tipis, ya walaupun kurus, tapi timbangan amalannya lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, anna Abdullah ibn Mas'ud haddatsahu, beliau menyampaikan hadis, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal bait. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sisi Baitullah, di sisi Ka'bah. Nah, ya. Di sini menunjukkan bahwa Nabi SAW beliau sholat di Masjidil Haram dan juga di Ka'bah pada waktu-waktu sholat dan selain waktu-waktu sholat. Ya. Nah, apakah sholatnya sholat wajib ataukah sholatnya sholat sunnah? Ya, beliau ketika itu melaksanakan di dekat Baitullah. Nah, adapun ketika Rasulullah di Madinah, Rasulullah mengatakan, "Afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah." Ya, salat seseorang yang paling afdal itu di rumahnya kecuali salat wajib. Sehingga pada asalnya salat sunnah itu yang afdal di rumah. Ya, tapi kalau tidak memungkinkan atau mungkin sebagian tersibukkan kalau di rumah tidak bisa melaksanakan sholat sunnah, ya tidak mengapa melaksanakannya di masjid. Ya, sebagian orang misalkan habis isya pulang ke rumah, kalau di rumah dia malas melaksanakan sholat ba'diyah atau tersibukkan dengan urusan yang lainnya. Ya, maka tidak mengapa dia sholat di masjid. Nah, ya. Walaupun tadi disebutkan yang afdal asalnya sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Ya. Tapi kalau sholat wajib bagi laki-laki hendaklah dilakukan di masjid. Nah, kembali kepada hadis. Ketika Nabi SAW sholat di Baitullah. Ya. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun. Abu Jahal dan teman-temannya ketika itu sedang duduk. Nah, siapa nama Abu Jahal? Abu Jahal ini nama aslinya atau nama kunyahnya? Atau julukannya? Nah, siapa namanya Abu Jahal? Hafid tahu? Lupa. Nabil tahu?
Najwan? Rozan tahu siapa nama Abu Jahal? Apa dia Jahal? Bodoh. Bapak apa? Bapak bodoh. Ya. Padahal asalnya Abul Hakam. Nah, ini kunyahnya. Ya. Dia sebagai pemutus suatu keputusan asalnya. Ya. Pembesar orang Quraisy ketika itu. Sampai joki Abul Hakam. Ya. Tapi ketika datang dakwah Nabi SAW menolak, bahkan menentang dakwah Nabi SAW, memusuhi Nabi SAW, dijuluki dengan Abu Jahal. Ya, asalnya Abul Hakam. Namanya siapa? Ada yang tahu namanya Abu Jahal? Nah, Amr bin Hisham. Namanya Abu Jahal. Ya. Coba, namanya Abu Bakar siapa? Pasti siapa Abu Bakar namanya? Abu Bakar nama aslinya atau nama kunyahnya? Nama kunyah, nama aslinya apa siapa? Abdullah. Siapa nama Abu Bakar? Abdullah. Gak paham isyarat. Ibrahim. Mu'az siapa nama Abu Bakar? Abdullah bin Utsman. Nah, Abu Quhafah namanya Utsman, Abdullah bin Utsman. Ya. Ini namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kembali kepada hadis ya. Nabi SAW salat di Baitullah sementara Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk. Ya. Nah, di dekat Baitullah. Idh qala ba'duhum li ba'din. Ya. Tiba-tiba sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya. Nah, ya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa sebagian mereka itu Abu Jahal. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim. Berkata Abu Jahal kepada yang lainnya. Nah, ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan fayada'uhu ala dhahri Muhammadin idza sajada. Ya. Siapa di antara kalian yang bisa membawakan kotoran unta Bani Fulan kemudian diletakkan pada punggungnya Muhammad apabila dia sujud? Lihat, ya, permusuhan Abu Jahal dan teman-temannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai mengatakan demikian, siapa di antara kalian yang bisa membawakan kotoran unta Bani Fulan kemudian diletakkan pada punggung Muhammad apabila dia sujud? Fanba'asa ashqal qaum faja'a bi. Berangkatlah. Ya. Seseorang di antara mereka yang paling celaka. Ashqal qaum. Ya. Kaum yang paling celaka. Kemudian dia membawakan kotoran unta tersebut. Fanadara hatta idza sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'ahu ala dhahrihi baina katifaihi wa ana anzur. Ya. Dia melihat dan menunggu sampai
apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, ya, dia meletakkan kotoran tersebut pada punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara pundaknya. Ya, sehingga menunjukkan sujudnya Nabi itu lama, sehingga ya salah satu di antara orang kafir tadi, memiliki kesempatan untuk meletakkan kotoran tersebut pada punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kedua pundaknya. Wa ana anzur, kata Ibnu Mas'ud, dan aku melihatnya. Ya. La ugni syai'an, aku tidak bisa menolong sedikit pun. Ya. Aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Nah, dikatakan Ibnu Mas'ud juga punya kekuatan ketika itu. Ya. Lau kana li man'atun qala faja'alu yadhakuna wa yuhilu ba'duhum ala ba'din. Ya. Seandainya, kata Ibnu Mas'ud, aku memiliki kekuatan ketika itu, aku akan bantu, aku akan tolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mulai menertawakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan saling menyindir sebagian mereka kepada yang lainnya, ya, menertawakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sajidun la yarfa'u ra'sahu. Dalam keadaan Rasulullah SAW sedang sujud, tidak mengangkat kepalanya. Kalau mengangkat kepalanya, kotoran tersebut akan mengenai semua pakaiannya. Nah, diletakkan di punggungnya. Kalau Rasulullah bangkit, ya, maka, kotoran tersebut akan mengenai seluruh pakaiannya. Hatta ja'atuhu Fatimah, sampai datang putri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatarahat an dhahrihi, dan Fatimah melemparkan kotoran dari punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya dari sujud. Summa qala Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan urusan Quraisy kepadamu. Ya. Atau makna daripada ucapan ini 'alaika bi Quraisy, maknanya ya Allah, binasakan orang-orang Quraisy. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir dari kalangan mereka, atau orang yang disebutkan namanya oleh Nabi SAW di antara orang-orang kufar Quraisy tersebut. Ya. Salah samarat, sampai Rasulullah SAW menyebutkannya 3 kali. Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya. Doa supaya membinasakan, ya, orang-orang yang akan disebutkan namanya nanti di antara orang-orang kufar Quraisy tersebut. Nah, fasaqa alaihim idda'a alaihim. Ya. Maka mereka merasa ketakutan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kejelekan kepada mereka. Qala wa kanu yarawna anna da'wata fi dhalikal balad mustajabatun. Ibnu Mas'ud mengatakan mereka memandang bahwasannya doa di negeri tersebut doa yang mustajab. Ya. Sehingga ketika terdengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kejelekan kepada mereka,
langsung mereka terdiam. Dan mereka ketakutan. Nah, di dalam riwayat yang lain, ya, riwayat Muslim, falamma sami'u sautahu dhahaba anhu ad-duhaq wa khafu da'watahu. Ya. Ketika mereka mendengar suara Nabi SAW ketika mendoakan kejelekan bagi mereka, ya, maka hilanglah tawanya mereka. Dan mereka takut dengan doanya Nabi SAW. Sebelumnya mereka menertawakan, ya, menertawakan Nabi SAW, ya, bahkan meledek, ya, dengan sindiran-sindiran dan sebagainya. Diletakkan kotoran pada punggungnya, tertawakan Nabi sedang sujud. Ya. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha melemparkan kotoran tersebut, ya, Rasulullah SAW pun bangkit dari sujudnya. Ya. Rasulullah kemudian mendoakan kejelekan kepada mereka. Dan terdengar doanya ini kepada mereka. Ketika mereka mendengar doa Nabi SAW yang asal sedang tertawa, langsung terdiam. Ya. Dan mereka merasa takut. Nah, merasa ketakutan dengan dakwah dan dengan doa Nabi SAW, di mana mereka memandang bahwa doa di negeri tersebut, di negeri Mekah, apalagi di dekat Baitullah, ini doa yang mustajab. Ya. Maka di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin menunjukkan tentang jawaju jahlil insan biman yad'u alaih. Ya. Bolehnya seseorang mengeraskan, ya, siapa yang dia doakan kejelekan. Nah, ya, seorang dizalimi misalkan, langsung dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan si fulan begini, si fulan begitu, dengan dikeraskan suaranya supaya terdengar oleh orang yang menzaliminya. Kata Ibnu Utsaimin, ini boleh-boleh saja. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW ketika itu mengeraskan, ya, doanya, doa kejelekan kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, ya, yang jadi khilaf setelah selesai sholat ataukah di penghujung sholat sebelum salam. Ini khilaf di antara para ulama. Nah, ya. Walaupun tadi pada asalnya doa itu dengan suara yang pelan, kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu seperti yang disebutkan tadi, ya, boleh untuk mengeraskan doa. Nah, di antaranya ketika dizalimi oleh orang lain, kita mengeraskan doa kita, misalkan mudah-mudahan, ya, Allah menimpakan kejelekan, ya, bencana kepada orang yang menzaliminya dengan menyebutkan namanya dengan suara yang keras, tidak mengapa. Ya, sebagaimana dilakukan Nabi SAW ketika itu. Nah, summa sama, kemudian Rasulullah menyebutkan nama-namanya. Allahumma alaika bi Abi Jahl. Ya Allah, aku serahkan urusannya kepadamu. Aku serahkan kepadamu urusan Abu Jahal. Maknanya binasakan Abu Jahal. Ya. Wa alaika bi Utbah ibni Rabi'ah. Dan juga Utbah ibnu Rabi'ah. Nah. Ya. Wa Syaibah ibni Rabi'ah, dan juga Syaibah bin Rabi'ah. Ya, Utbah dengan Syaibah beradik. Wal Walid bin Utbah, dan Walid bin Utbah anaknya. Nah, anaknya Utbah bin Rabi'ah. Wa Umayyah bin Khalaf, dan Umayyah bin Khalaf. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, ini baru disebutkan 6. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Wa ada sabi'a falam yahfaduhu.
Dan Rasulullah menyebutkan yang ketujuh, tapi aku tidak menghafalnya. Siapa yang ketujuh ini? Qala fawalladhi nafsi biyadih. Ya. Beliau mengatakan, demi Allah, ya, yang jiwaku berada di tangannya. Kata Ibnu Mas'ud, laqad ra'aitu alladhina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sura'a fil qalibi. Qalibi Badar. Sungguh aku telah melihat, ya, nama-nama orang yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi terbantai, ya, di pinggiran lembah Badar ketika perang Badar. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, ya, telah kita sebutkan tadi, menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika itu sholat di Masjidil Haram di Ka'bah pada waktu-waktu sholat dan selain waktu-waktu sholat. Ya. Dan artian baik sholat wajib ataukah sholat sunnah. Adapun di Madinah, Rasulullah mengatakan afdalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Ya. Sholat seseorang yang paling afdal adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Pada yang lainnya, bayanu adawati Quraisy li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang permusuhan orang-orang kufar Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana mereka melakukan perbuatan yang sangat jelek ini. Nah, ya, mereka meletakkan kotoran pada punggung Nabi SAW yang sedang sholat. Bahkan sholatnya di Masjidil Haram dekat Baitullah. Nah, kemudian yang mereka lakukan itu kepada hamba Allah yang sedang melaksanakan sujud. Nah, ya, perbuatan yang sangat jelek sekali. Ya. Nah, mereka menyimpan kotoran, memasukkan kotoran tadi ke Masjidil Haram dekat Ka'bah. Ditambah lagi mereka melakukannya kepada orang yang sedang sujud. Ya, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Tapi dikarenakan tadi, ya, sifat-sifat jahiliyah yang ada pada mereka, nah, fanatisme kejahiliahan yang ada pada mereka membuat mereka melakukan perbuatan tersebut. Nah, dan juga pada yang lain disebutkan tadi, italatun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujud. Panjangnya dan lamanya sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan memungkinkan bagi mereka itu untuk pergi mengambil kotoran hewan, kemudian datang membawanya, kemudian meletakkan pada punggung Rasulullah dalam keadaan sujud. Ya. Sehingga saya menunjukkan tentang, ya, lama sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dikarenakan aqrabu ma yakunul abdi, ya, waktu yang hamba sangat dekat kepada Rabb-nya, wa wasajid, dalam keadaan dia sujud. Ya. Ketika dia sujud, nah, ya, ini menunjukkan seseorang sangat dekat kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sujud. Menundukkan dirinya di hadapan Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah mengatakan,
fa amma sujud fa aqsiru fihi du'a fa qaminun ayustajaba lak. Adapun dalam keadaan sujud, maka perbanyak doa. Berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doamu. Sekali disunahkan ketika sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan untuk berdoa. Dan juga faedah yang lainnya, orang yang memerintahkan suatu perbuatan seperti orang yang melakukannya secara langsung. Nah, yang memerintahkannya Abu Jahal, tapi yang melakukannya yang lainnya. Nah, maka yang memerintahkan ini, hukumnya seperti orang yang melakukan secara langsung. Sehingga Nabi SAW ketika mendoakan kejelekan, bukan hanya kepada orang yang meletakkan kotoran unta tadi pada punggungnya saja, tapi Rasulullah mendoakan semuanya yang terlibat, ikut campur dalam perbuatan yang jelek tersebut, yang memerintahkannya, yang menertawakannya, doakan kejelekan oleh Nabi SAW semuanya. Nah, dan juga pada yang lainnya, Ana Ibn Mas'ud indahu minas syafaqah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma tamanna ayyakuna lahu man'a ay quwwah likai yudafi'a biha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu memiliki sifat kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia berangan-angan memiliki kekuatan supaya bisa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu Ibn Mas'ud keadaan lemah, khawatir kalau beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disiksa dan lain sebagainya. Dalam kondisi sedang lemah ketika itu. Nah, Ibn Mas'ud mengatakan, "Lau kana li man'ah." Kalau seandainya aku memiliki kekuatan, berharap, berangan-angan memiliki kekuatan akan menghalangi perbuatan orang-orang kafir tersebut. Nah, dan ini pun pembenaran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa-dosa, mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Ketika Rasulullah SAW sedang sujud, mereka simpan kotoran di punggung Nabi SAW, kemudian mereka menertawakan Nabi SAW, menghina, saling menyindir Nabi SAW sedang melaksanakan ibadah, sedang melaksanakan sholat. Dan ini kebiasaan orang-orang kufar, mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Lebih parahnya tadi, orang-orang kufar tadi, Abu Jahal dan teman-temannya menertawakan Nabi yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, orang yang beribadah ditertawakan, dicaci maki, dihina, direndahkan. Nah, sehingga sifat menertawakan orang yang melakukan kebaikan, orang yang melaksanakan ibadah. Nah, ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Nah, tidak layak bagi kita sebagai seorang mukmin, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ada yang melaksanakan ibadah, kebaikan, ketaatan, ditertawakan.
Ya, apalagi direndahkan. Ya. Nah, apalagi disindir dengan sindiran-sindiran yang jelek. Nah, ya. Dan di akhirat nanti keadaan terbalik. Ya. Nah, orang-orang mukmin yang menertawakan orang-orang kafir. Nah, ketika mereka orang-orang kafir mendapatkan adab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, فَيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Ya, maka pada hari kiamat nanti orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Ya, ketika mereka mendapatkan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketika mereka melakukan perbuatan tadi kita sebutkan, ya, mereka mengira dengan perbuatan ini mereka telah menghinakan Rasulullah SAW, sehingga mereka menertawakan Nabi SAW, bahkan ya, sebagian melirik kepada sebagian yang lainnya, dikarenakan saking dahsyatnya mereka menertawakan Nabi SAW. Ya, saling melihat. Ya, menertawakan Nabi SAW. Nah, ya. Bahkan sampai Nabi SAW lama sujudnya ketika itu, dikarenakan di pundaknya atau di punggungnya ada kotoran tersebut. Sampai datang Fatimah radhiyallahu taala anha, kemudian menyingkirkan dan membuang kotoran tersebut. Nah, ya. Dan juga faedah yang lainnya, ayatun min ayatillah. Ini antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya orang-orang yang disebutkan namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, Abu Jahal dan juga yang mereka orang-orang yang dihinakan ketika terjadi perang Badar. Nah, ya. Mereka orang-orang yang diseret, ya, di pinggiran lembah Badar ketika itu. Nah, dikabulkan doa Nabi SAW. Ya. Mereka yang sebutkan nama-namanya tadi, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Wali bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'aid, dan yang lainnya. Nah, mereka ya diseret dalam keadaan binasa, ya, di lembah Badar tersebut. Nah, dikabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal ketika perang Badar, ya, mereka beranggapan akan mengalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka beranggapan bahwasanya bangsa Arab mereka akan mendengar kekalahan dan kebinasaan Muhammad, dan bangsa Arab akan mendengar kemenangan orang-orang kufar Quraisy. Ya, berbangga-bangga, ternyata yang terjadi sebaliknya. Ya, tokoh-tokoh besar mereka, nah, binasa di perang Badar. Ya. Padahal mereka sebelumnya menganggap mustahil, ya,
Muhammad dan sahabat-sahabatnya menang, jumlah mereka lebih sedikit, perlengkapan persenjataan mereka sangat kurang dibandingkan dengan perlengkapan senjata orang-orang kufar Quraisy. Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya diberikan kepada kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Ya. Mereka terhina dalam perang Badar, mereka binasa, bahkan sampai diseret, dimasukkan ke sumur atau lembah yang ada di pinggiran Badar tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang menjadi pendalilan daripada hadis yang disebutkan tadi, ketika Rasulullah SAW sedang sujud, diletakkan kotoran unta. Ya. Dan Nabi SAW tadi, ketika setelah disingkirkan, tetap melanjutkan sholatnya, tidak mengulangi sholatnya. Ini menunjukkan bahwa sholatnya tidak batal. Ya. Diletakkan kotoran pada punggung orang yang sholat. Tapi telah kita bahas. Ya, ini berkaitan dengan najis atau tidaknya kotoran tersebut. Ya, dan pendapat yang kuat telah kita jelaskan kalau kotoran manusia najis. Adapun kotoran hewan tidak najis. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nabi ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.